Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Kak Anita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang polisakarida dan glikoprotein. Jadi, apa itu polisakarida? Apa itu glikoprotein ya? Simak. Sebelum kita simak, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan update dari channel Kak Anita. Oke, kita lanjutkan apa itu glikoprotein dan polisakarida. Jadi polisakarida itu dikenal sebagai glikan. Dia terdiri dari monosakarida yang disatukan oleh hubungan ikatan glikosidik. Jadi ada yang namanya jembatan glikosidik yang akan menghubungkan antar monosakarida untuk membentuk sebuah polisakarida. Polimernya terdiri dari satu jenis monosakarida yang disebut homopolisakarida. Kalau misalnya polimernya yang terdiri dari lebih dari satu jenis monosakarida disebut sebagai heteropolisakarida. Homopolisakarida sendiri diklasifikasikan berdasarkan unit dari monosakarida. Homopolisakarida terdiri dari unit monomer dari glukosa yang disebut glukan. Kalau misalnya monomernya terdiri dari galaktosa disebut sebagai galaktan. 3 polisakarida yang penting yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Yang pertama adalah starch yang termasuk ke dalam polisakarida. Jadi starch di sini merupakan butiran mikroskopis yang terdapat di akar, umbi, dan biji tanaman. Di sebelah kiri ini merupakan struktur daripada starch, di mana dia dihubungkan oleh jembatan glukosidik. Nah, starch ini berasal dari jagung, kentang, gandum, dan beras. Adanya pemanasan dari starch atau pati dengan air, maka dia akan menjadi butiran yang menggembung. Jadi dia menjadi lebih besar atau membengkak ya, menjadi partikel yang mengembang. Sehingga dari pembengkakan tadi akan yang menghasilkan yang namanya suspensi koloid, di mana dua komponen utamanya daripada suspensi koloid itu bisa diisolasi. Salah satu fraksi disebut amilosa dan yang lainnya disebut sebagai amilopektin. Itu komposisi dari starch. Kebanyakan pati itu menghasilkan 10-20% amilosa dan 80-90% amilopektin. Nah, berikut ini adalah struktur daripada starch. Jadi dia kumpulan dari monomer yang dihubungkan oleh alfa glukosidik pada posisi nomor 1 dan nomor 4. Itu cirinya dari starch. Nah, selanjutnya apa itu amilose dan amilopektin? Jadi amilose itu merupakan kumpulan dari monosakarida yang terdiri dari 1000 unit D-glukopiranosida yang dihubungkan dalam hubungan antara C nomor 1 yang sebelah ini dari 1 unit dan dihubungkan dengan C nomor 4 dari ukuran cincin dari glukosa.
Hubungan antara itu disebut sebagai jembatan glikosidik. Nah, amilosa ini dia akan menyerupai maltosa. Sedangkan untuk amilopektin, dia strukturnya mirip dengan amilosa, kecuali pada amilopektin yang memang memiliki rantai cabang. Percambangannya terjadi antara C nomor 6, yang ini C nomor 6 dengan C nomor 1. Kalau amilosa tadi di C nomor 1 dan C nomor 4. Dengan glukosanya pada C nomor 6 itu membawa 20 sampai 25 unit glukosa. Kalau amilosa ini ya di alfa 1 sama 4, sedangkan amilopektin dia di C nomor 1 dan C nomor 6. Itu bedanya antara amilosa dan amilopektin. Jadi amilopektin itu lebih panjang strukturnya daripada amilosa. Berikut ini adalah struktur daripada amilopektin. Jadi dia dihubungkan oleh jembatan glikosidik pada C nomor 1 dan C nomor 6. Dia juga memiliki monomer daripada glukosa ya. Dan dia berbeda dengan yang amilase karena ada rantai sampingnya, itu amilopektin. Selanjutnya glikogen. Jadi glikogen ini mirip dengan amilopektin, rantainya lebih banyak bercambang karena gabungan dari puluhan ribu glukosa. Fungsi daripada glikogen adalah sebagai cadangan karbohidrat dan sumber energi. Dia bisa berdifusi melintasi membran sel. Untuk reaksi enzimatisnya, enzim di dalam sel akan mengkatalisis reaksi di mana unit glukosa terlepas dari glikogen. Enzimnya bekerja dengan cara menghidrolisis atau membentuk hubungan glikosidik pada posisi C nomor 1 dan 4. Kadar glikogen itu cukup rendah karena BM-nya juga sangat besar. Jadi itu ciri khas dari glikogen. Selanjutnya adalah selulosa. Jadi selulosa itu terdiri dari unit D-glukopiranosida dihubungkan oleh jembatan glikosidik beta posisi 1 dan 4, di mana rantainya tidak bercabang yang sangat panjang. Strukturnya sendiri dia dihubungkan oleh ikatan beta glikosidik pada C nomor 1 dan C nomor 4, sehingga membuat selulosa ini menjadi bentuk yang linear atau lurus. Jadi tidak menggulung seperti amilosa ataupun amilopektin. Ikatannya banyak mengandung gugus hidroksil. Dia akan mengikat rantai bersama-sama sehingga bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi ini ada gugus hidroksil sehingga dia akan membuat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini akan menghasilkan polimer yang sangat tidak larut, lebih kaku, lebih berserat, dan ideal sebagai bahan dinding sel pada tanaman. Nah, itu kegunaan dari ikatan hidrogen pada selulosa. Ada beberapa jenis turunan selulosa. Nah, ini ada contoh. Ini strukturnya selulosa. Jadi yang pertama adalah arnel atau asetat. Arnel ini berasal dari hasil pengolahan selulosa dengan menambahkan asam asetat anhidrat atau anhidrida asetat,
sehingga membentuk yang namanya triasetat yang biasanya digunakan untuk industri tekstil. Sedangkan yang kedua jenis selulosa adalah selulosa trinitrat atau biasanya disebut sebagai nitroselulosa atau disebut sebagai cotton. Dia biasanya sebagai bahan peledak. Turunan yang ketiga adalah rayon. Nah, dia dibuat dengan mengolah selulosa bersama dengan karbon disulfida dalam larutan basah. Jadi ada 3 jenis yang turunan selulosa, ada anel, ada selulosa trinitrat, ada rayon. Dia dibedakan terkait dengan bereaksi untuk menghasilkan turunan selulosa itu. Selanjutnya glikoprotein. Jadi glikoprotein sendiri memiliki struktur yang dimana dia merupakan karbohidrat yang bergabung melalui hubungan glikosidik dengan protein. Jadi ada karbohidrat bersama dengan ikatan protein. Kebanyakan protein adalah glikoprotein yang kadarnya karbohidratnya bervariasi, ada yang 1%, ada yang lebih dari 90%. Nah, ini ada ikatan tipe A, jadi ikatan antara karbohidrat dengan protein. Yang ada tipe B, glikoprotein tipe B dan tipe H. Ya, yang membedakan antara tipe A, tipe B dan tipe H ini adalah jembatan glikosidik. Nah, sekarang coba diamati ya sebagai penambahan wawasan. Mungkin penasaran ya, apa perbedaan jembatan glikosidik antara tipe A, tipe B dan tipe H. Nah, nanti tambahkan di komentar untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan glikoprotein. Oke, mungkin saya hanya ada satu pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan antara starch dan amilosa? Jadi jelaskan perbedaan berdasarkan strukturnya. Nah, nanti jawab di komen sebagai salah satu keaktifan kalian untuk mahasiswa saya. Keaktifan kalian terkait dengan penjelasan materi saya. Untuk yang lain bisa meningkatkan wawasan ya, atau apakah kalian mengerti terkait dengan PowerPoint tentang polisakarida dan glikoprotein. Jangan lupa subscribe, gratis, tidak bayar, tidak riba ya. Jadi gratis, berikan komentar untuk meningkatkan manfaat ya daripada channel dari Dosen Farmasi Cantik. Kemudian berikan lonceng, klik loncengnya senantiasa untuk mendapatkan update. Jangan lupa like selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.